Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Boni dari eh, Fakultas Ilmu Komputer Pascasarjana Universitas Borobudur. Hari ini saya akan sedikit eh, mempresent terkait network access control dalam kebutuhan penanganan keamanan di sebuah organisasi. Oke, langsung saja. Eh, Network access control dalam meningkatkan keamanan jaringan di sebuah organisasi. Network access control merupakan salah satu solusi untuk memastikan keamanan jaringan organisasi di tengah banyaknya threat atau ancaman yang sejak 2022 meningkat, dan ternyata tidak hanya ke government aja, tapi juga ada ke eh, sektor-sektor swasta, termasuk pastinya perbankan. Eh, Jaringan yang rentan ini, network access control menawarkan solusi untuk perlindungan dengan konsep autentifikasi, posture assessment, dan role access uh, policy. Jadi kebijakan akses yang tegas. Artikel ini menunjukkan bahwa penerapan NAC ini signifikan untuk keamanan, kepatuhan, dan regulasi. Seperti tadi sudah saya singgung di sebelumnya, hampir 60% organisasi mengalami serangan cyber di tahun 2023, baru tahun 2023. Di 2024 lebih meningkat, terutama ketika kasus terjadi kebocoran data di pemerintahan Indonesia. Jika dihitung dengan rata-rata biaya pelanggaran itu, hitungannya sampai jutaan dolar. Penyebabnya adalah karena laptop, smartphone, sampai IoT semua terhubung ke jaringan. Nah, NIC itu sebagai solusi penting untuk mengelola siapa, perangkat apa saja yang dapat mengakses jaringan sambil memastikan standar keamanannya terpenuhi. Nah, di pembahasan ini kita akan coba membahas konsep dasar NIC, komponen utamanya, langkah implementasi, contoh praktis, tantangan, dan solusi penerapannya. Masalahnya ketika menggunakan terjadi kebocoran itu adalah tidak ada metode autentifikasi perangkat yang memadai. Dan masalah yang kedua, perangkat yang tidak sah dapat saja mudah mengakses jaringan ketika misalnya contoh ada free wifi. Semua bisa masuk tanpa password dan lain-lain. Perangkat tidak sah dapat dengan mudah mengakses jaringan. Uh, Kita akan lanjut ke pembahasan bagaimana sih NAC itu dan apa aja komponen utamanya. Komponen utama NAC itu endpoint identification. Jadi sistem NAC mengidentifikasikan perangkat yang mencoba terhubung ke jaringan untuk memastikan mereka sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya, policy enforcement. NAC menerapkan aturan akses berdasarkan berbagai faktor seperti perangkat pengguna dan lokasi. Yang ketiga, autentifikasi. NAC melakukan proses autentifikasi memastikan bahwa identitas pengguna atau perangkat adalah valid. Yang keempat, komponen utamanya adalah memantau perangkat yang terhubung dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Cara kerja NAC itu ada 4 tahap, mulai dari autentifikasi, posture assessment, enforcement, hingga monitoring. Di bagian autentifikasi, sebelum perangkat dapat mengakses jaringan, mereka harus melakukan proses autentifikasi,
isi user password, username. Selanjutnya, perangkat diperiksa untuk memastikan mereka sesuai dengan kebijakan seperti perangkatnya sudah punya antivirus atau sistem operasinya tidak mencurigakan. Yang ketiga, akses perangkat dapat dibatasi dan diblokir jika tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Setelah perangkat mendapat izin, akses jaringan dan aktivitas mereka dipantau. Jadi perangkat yang sudah login itu dipantau. Selanjutnya, manfaat dari network access control. Artinya ada beberapa manfaat utama, di antaranya keamanan jaringan yang lebih baik, visibility perangkat, memungkinkan pemantauan perangkat yang terhubung, regulasi, kepatuhan regulasi, selanjutnya manajemen kebijakan yang mudah, di mana kebijakan akses diterapkan secara otomatis sesuai uh, untuk menerapkan NAC bukan berarti tidak ada kesulitan dalam menerapkannya. Tentunya ketika menerapkan NAC ada tantangannya juga, yaitu kompleksitas implementasi, di mana NAC adalah sistem jaringan yang membutuhkan perencanaan yang matang. Otomatis ketika mau memasang, mengimplementasi NAC butuh biaya, dan biaya investasi awalnya memang cukup besar. Selanjutnya, jika NAC tidak dikelola dengan baik, maka jaringan jadi akan berat atau lambat. Selanjutnya, manajemen perangkat dari IoT. Banyak perangkat IoT yang tidak memenuhi standar, maka uh, otomatis harus diganti perangkatnya. Dan itu balik ke poin 2 kan, mengeluarkan biaya lagi. Selanjutnya, implementasi dalam organisasi. Kita harus melakukan perencanaan, memiliki perangkat bring your own device, apakah sudah ada perangkatnya, standar keamanannya, segmentasinya seperti apa, integrasi, apakah solusi harus kompatibel dengan infrastruktur yang ada, firewall, SIM, endpoint security. Berikutnya kemudian manajemen, apakah ada kebutuhan solusi yang mudah dioperasikan oleh IT. Artinya secara teknologi kita juga harus pilih teknologi yang mampu dikuasai oleh tim IT di perusahaan atau di organisasi. Ketika memilih solusi, tentunya vendor atau solusi enhancing solution company yang akan ditunjuk yang untuk mengerjakan ini atau mungkin dikerjakan sendiri. Itu mampu uh, memberikan solusi, mendeteksi dan melakukan pengelolaan perangkat IoT dan OT. Scalability udah pasti. Apakah dapat memenuhi kebutuhan saat organisasi nanti berkembang, ketika sekarang mungkin sedikit penggunanya, ketika jumlah penggunanya lebih banyak, perangkat atau IoT-nya lebih banyak, maka apakah NIC-nya ini bisa di scalability dengan mudah. Terus perlu ditentukan juga apakah akan di-deploy on-premise, cloud, atau hybrid. Maka ketika memilih solusi juga dipastikan apakah biayanya sesuai dengan anggaran. Selanjutnya, dukungan integrasi. Ketika kita memilih vendor atau initial solution, apakah ada kantor di dekat lokasi atau minimal satu kota sehingga dapat support dan integrasi yang baik ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi penyerangan atau troubleshoot. Langkah berikutnya adalah melakukan uji coba dalam skala kecil sebelum menerapkan secara menyeluruh. Kita melakukan proof of concept, memastikan compatibility, menguji ke functionality, identifikasi potensi kendala, dan evaluasi dan efisiensi.
Yang keempat, kita melakukan penerapan secara bertahap, mulai dari segmen implementasi, fase implementasi, keterlibatan di tim internal, dan pemantauan serta penyesuaian. Khusus di segmen implementasi ini, eh, ada catatan ya terkait critical server, perangkat BOD, segmen uji cobanya. Selanjutnya pada saat fase implementasi, mempelajari perangkat yang terhubung ke jaringan tanpa mengganggu operasional yang existing. Menerapkan kebijakan keamanan dengan akses terbatas, enforcement dengan kebijakan telah dioptimalkan. Lalu libatkan juga tim internal kita untuk memastikan operasional dan kebijakan yang di sini sesuai dengan kebutuhan operasional tanpa mengganggu produktivitas. Selanjutnya dipantau, pastinya harus dipantau bahwa implementasi setiap tahap butuh dipantau sesuai kebijakan-kebijakan yang ada. Selanjutnya evaluasi pemeliharaan. Nah, ini juga salah satu uh, dari tahapan proses di NSI yang wajib dilakukan, karena ketika tidak dilakukan evaluasi dan pemeliharaan, ketika ada broken, ada malware yang masuk di jaringan, atau akses-akses kontrol yang berasal dari sumber-sumber yang ternyata open dan tidak terkontrol, karena kelalaian ini juga jadi ancaman ketidak bermanfaatan NSI. Otomatis kita butuh dashboard monitoring untuk memantau NIC, pemantauan sistem, lakukan audit berkala, analisis log dan insiden, lalu optimasi sistem. Yang terakhir adalah melakukan pelatihan dan awareness kepada tim agar secara berkala dapat melakukan optimasi fitur-fitur dari NIC ini. Dari sisi keuntungan, oh, sudah dijelaskan di awal, maka ini adalah keuntungan-keuntungan yang dipastikan bisa didapat dari menggunakan NAC. Yang jelas, malware, perentasan, sudah pasti memenuhi regulasi. Memantau perangkat yang terhubung secara real time, manajemen kebijakan yang mudah. Jadi secara kesimpulan bahwa NIC adalah elemen penting dalam strategi keamanan jaringan dan organisasi, serta kita memastikan bahwa perangkat yang dipercaya saja yang bisa akses jaringan kita, dan melindungi data sensitif secara ancaman eksternal dan internal. Karena kerentanan tidak datang selalu dari luar, bisa jadi dari kelalaian atau oknum internal. Meskipun punya biaya yang tinggi kan dan kompleks, tapi manfaat penggunaan NIC ini jauh lebih daripada risiko yang bakal terjadi. Dan butuh langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Artinya perencanaannya juga menjadi satu faktor utama dalam mengimplementasi NIC. Dan merupakan solusi yang tepat untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di dalam organisasi untuk juga bisa terlibat dalam proses implementasi NIC. Demikian penjelasan singkat saya dan terkait NIC. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk yang sudah melihat. Sampai jumpa di video tersebut. Salam Budi Luhur.